Oke, bayangin skenario ini ya. Bulan Februari 2026, Amerika Serikat sama Israel barengan melancarkan serangan. Prediksinya, Iran bakal lumpuh total dalam hitungan hari. Tapi, ternyata prediksi itu salah besar. Apa yang terjadi selanjutnya justru bikin seluruh dunia kaget. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas kenapa para ahli bilang ini adalah salah satu kesalahan perhitungan militer terbesar dan pelajaran apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik kegagalan yang spektakuler ini. Awalnya, ekspektasinya tuh jelas banget, persis kayak kutipan ini. Para pemimpin dunia, termasuk Donald Trump, mikirnya gini, kalau pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, berhasil dibunuh, rezimnya bakal langsung runtuh. Udah, selesai. Hampir semua orang percaya narasi ini. Jadi pertanyaan gedenya, kok bisa mereka semua salah total? Oke, buat mecahin misteri ini, kita bakal lewatin 5 babak penting. Pertama, kita bongkar dulu ilusi soal perang cepat dan bersih. Terus kita lihat gimana Iran nunjukin ketahanan yang di luar dugaan. Ketiga, kita analisis kenapa strategi pemenggalan pimpinan ini malah jadi bumerang. Keempat, gimana perang ini secara ironis malah bikin rakyatnya makin bersatu. Dan yang terakhir, kita bakal lihat fenomena aneh soal perpecahan di kalangan diaspora Iran. Jadi, rencananya adalah perang yang cepat, efisien, dan tuntas. Tapi, disinilah retakan pertama mulai kelihatan. Amerika Serikat dan Israel yang harusnya jadi sekutu utama, ternyata punya agenda yang beda banget. Nah, ketidakselarasan inilah yang jadi pemicu awal dari bencana strategis ini. Coba deh lihat, beda banget kan tujuannya? Buat Presiden Trump, ini tuh kayak operasi bedah singkat. Masuk, ganti pemimpin, keluar, terus klaim kemenangan. Simple. Tapi buat Israel, tujuannya jauh lebih ekstrim. Bukan cuma ganti rezim, tapi membongkar total militer dan struktur negara Iran. Mereka pengen Iran lenyap dari peta kekuatan regional. Ini bukan cuma beda visi, ini tuh kayak dua perang yang berbeda yang dijalanin dalam satu waktu. Nah, ini dia nih biang keroknya. Keputusan buat perang ini ternyata nggak lewat proses kebijakan yang normal di Washington. Nggak ada debat, nggak ada analisis skenario alternatif. Kata para ahli, ini murni keputusan impulsif dari satu orang, Presiden Trump, yang dibujuk langsung oleh Perdana Menteri Netanyahu. Akibatnya, Trump jadi kaget sendiri sama konsekuensi yang sebenarnya udah bisa ditebak. Kayak misalnya Iran bakal balas dendam dengan menyerang negara-negara Teluk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengejutkan dari perang ini. Ketahanan Iran. Mereka bukan cuma selamat dari serangan awal, tapi juga ngasih perlawanan yang sengit banget. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, gimana caranya negara yang dianggap kacau dan disfungsional tiba-tiba bisa siap banget buat perang total? Jawabannya, simple. Iran udah belajar dari pengalaman. Setelah konflik sebelumnya, mereka diam-diam nyiapin diri dengan sangat cerdas. Ada 4 langkah kunci yang mereka lakuin. Pertama, komando didesentralisasi. Jadi kalau pemimpinnya mati, pasukan nggak langsung lumpuh. Kedua, mereka numpuk logistik buat perang jangka panjang. Ketiga, teknologi rudal dan drone mereka di-upgrade. Dan yang paling cerdik, keempat, mereka punya strategi buat ngabisin amunisi pertahanan musuh. Mereka tahu, perang sesungguhnya baru dimulai pas tameng musuh udah hancur. Nah, sekarang kita bahas bagian paling ironis dari strategi ini. Ide pemenggalan alias membunuh para pemimpin puncak itu kan tujuannya buat melemahkan Iran. Yang terjadi malah kebalikan. Menyingkirkan para jenderal tua ternyata nggak memunculkan kelompok moderat, tapi justru sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Logika di balik strategi ini sebenarnya sederhana. Khomeini, walaupun dikenal anti-barat, sebenarnya dianggap kayak rem tangan. Dialah yang nahan dorongan-dorongan paling agresif dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Pikirannya waktu itu, singkirkan remnya, sistemnya bakal lebih gampang dikendalikan. Ya, sebuah asumsi yang ternyata fatal banget. Nah, di sini kelihatan banget salah perhitungannya. Khamenei itu pasang banyak batasan penting. Ada fatwa anti-nuklir, ada larangan bikin rudal jarak jauh, dan dia cenderung milih komandan yang lebih pragmatis. Terus generasi baru yang gantiin mereka, wah beda cerita. Mereka nggak terikat sama batasan-batasan itu. Mereka jauh lebih agresif, lebih berani ambil risiko. Dan yang paling penting, mereka ini veteran perang yang udah pengalaman tempur langsung lawan Amerika di Suriah dan Irak. Dan ya, inilah inti dari analisis para ahli. Strategi pemenggalan sama sekali nggak melumpuhkan Iran. Malah sebaliknya, itu ngelepasin generasi komandan baru yang lebih radikal, lebih agresif, dan haus pembuktian diri. Dengan menyingkirkan generasi tua, mereka tanpa sadar udah ngelepas semua rem pengaman yang ada. Oke, kita geser dulu dari medan perang ke perubahan di dalam masyarakat Iran sendiri, yang ternyata juga sama sekali di luar dugaan. Perang ini bukannya memecah belah bangsa, tapi malah menyatukan mereka dengan cara yang nggak pernah dibayangin oleh Washington.
Ada analis yang berbagi cerita pribadi yang kuat banget. Coba deh bayangin, ada orang yang saking bencinya sama rezim. Dia sampai berharap timnas sepak bolanya sendiri kalah di Piala Dunia. Tapi, begitu bom mulai jatuh di negaranya, orang ini berbalik 180 derajat. Tiba-tiba, ini bukan lagi soal rezim, tapi soal mempertahankan negara dari kehancuran. Poin kuncinya di sini adalah fokusnya bergeser total. Waktu situs-situs bersejarah kayak di Isfahan kena bom dan mulai ada omongan buat memecah belah negara, perdebatan politik internal jadi nggak relevan lagi. Pertanyaan utamanya bukan lagi kamu pro atau kontra rezim, tapi jadi kamu mau Iran hancur atau tetap bertahan. Dan di titik itulah banyak kritikus rezim yang paling keras sekalipun jadi bersatu di bawah bendera nasionalisme. Oke, bagian terakhir. Kita akan bahas salah satu hasil perang yang paling rumit dan mungkin bikin bingung. Reaksi yang beda banget antara orang Iran yang tinggal di dalam negeri sama sebagian kelompok diaspora yang di luar negeri. Ini kayak kisah dua realitas yang berbeda. Dan ini mungkin pertanyaan yang paling bikin garuk-garuk kepala kan? Gimana bisa ada sekelompok orang yang malah ngerayain waktu negara asalnya sendiri dibom, bahkan ada yang sampai berterima kasih sama penyerangnya? Ini fenomena yang sulit banget dipahami, dan para ahli punya dua penjelasan yang cukup provokatif. Menurut para ahli, ada dua pendorong utamanya. Pertama, faktor sosiologis. Ada sebagian diaspora yang pengen banget berasimilasi biar diterima sebagai bagian dari dunia barat. Dan mereka ngelihat dukungan terhadap perang ini sebagai jalan pintas. Faktor kedua itu efek echo chamber media sosial. Selama bertahun-tahun, mereka terpapar narasi yang sama terus-menerus. Rejim harus dihancurkan dengan cara apapun. Nggak peduli kalau itu artinya negara mereka sendiri juga ikut hancur. Jadi, ya, begitulah gambaran besarnya. Serangkaian kesalahan perhitungan yang fatal. Dari mulai tujuan yang nggak sinkron, meremehkan ketahanan musuh, sampai gagal total memahami dinamika sosial di sana. Semua ini bukan cuma gagal mencapai tujuan, tapi juga udah ngubah total peta keamanan. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan akhir yang cukup menghantui. Dalam upaya mereka memusnahkan satu musuh, apakah mereka justru secara nggak sengaja malah menciptakan musuh yang jauh lebih tangguh dan lebih berbahaya?